Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'inda dzalika ay qasdi syaitani taslika syarri fi tariqil khairi yatlu 'alaika syaitanu fadlal ilmi wa 'inda dzalika lan ing dalem nalikane mengkono qasdi syaitan ay qasdi syaitani tegese sejane setan taslika syarri ing nambahaken ala taslika syarri ing nambahaken ala fi tariqil khairi ing dalem dalan kebagusan fi tariqil khairi ing dalem dalan kebagusan yatlu macaaken alaika ing atase sira sapa asyaitonu syaitan fadlal ilmi ing keutamaane ilmu fadlal ilmi ing keutamaane ilmu ay nafi'i tegese kang manfaat wa darajatal ulama ilan ing derajate ulama wa darajatal ulama ilan ing derajate ulama ail amilina tegese biro-biro kang ngamal kabeh ail amilina tegese biro-biro kang ngamal bimizanis syar'i kelawan timbangane syarak bimizani syar'i kelawan timbangane syarak wa malan barang warada kang tumeka apa ma fihi ing dalam al-ilmi ayil ilmi tegese ilmu bayane minal akhbari nyatane pira-pira khabari Gusti Nabi bayane minal akhbari nyatane pira-pira khabari Nabi wa hiya utawi al akhbar iku aqwalun nabi pira-pira dawuhe Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal asari lan pira-pira dawuhe sahabat wal asari lan pira-pira dawuhe sahabat wahia utawi al-asar iku aqwalus sahabati biro-biro dawuhe sahabat wa tabi'ina lan tabi'in biro-biro wong kang manut kabeh manut ing sahabat dan Gusti Nabi maksudnya kama qala kaya oleh dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadratun utawi sak ningali atau sak pandangan ilal alimi maring wong kang alim iku ahabbu luweh ndemenaken iku ahabbu luweh ndemenaken ilayah maring ingsun min ibadati sanatin tenimbang ibadah sak taun min ibadati sanatin tenimbang ibadah setahun rupane siyamiha mosone sanah rupane siyamiha mosoni sanah wa qiyamiha lan jumeneng ibadah ing dalem sanah wa qiyamiha lan jumeneng ibadah ing dalem sana wa qala lan dawuh sapa nabi annasu utawi manungso iku alimun wong alim wa muta'allimun lan wong kang belajar wa muta'allimun lan wong kang belajar wal baki utawi kang keri
wal baqi utawi kang keri iku hamajun mimik aidubabun tegese laler sogirun kang cilik kalba'udih koyok nyamuk yaqa'u kang tumiba apa alba'ud ala wujuhil hamiri ing atase pira-pira wajahe himar wal ghanami lan wedhus al mahzulati kang kuru wa qala lan dawu sapa Gusti Nabi fadlul alimi utawi keutamaane wong alim alal abidi ngatasé wong kang ahli ibadah iku sab'una pitung puluh apane derajatan derajate ma utawi pelakon atau jarak baina kulli darajataini ing dalam antarane saben-saben derajat loro baina kulli darajataini ing dalam antarane saben-saben derajat loro iku kama koyok pelakon baina samai ing dalam antarane langit wal ardi lan bumi wa qala lan dawu sapa nabi man utawi sapa wonge iku lam yahzan ora iso susah atau ora gelem susah sapa man bi mautil alimi kelawan sebab matine wong alim fahuwa maka utawi man iku munafikun wong kang munafik fa innahu moko sak temene kelakuan iku la musibata ora ono musibah iku maujud a'dhamu kang luwih agung min mautil alimi tenimbang matine wong alim Bismillahirrahmanirrahim. Yatlu alaika syaitana fadlal ilmi wa inda dzalik itu. Ketika setan itu sudah memiliki tujuan untuk menipu kalian dalam mencari ilmu, seolah-olah setan membawa kalian pada ketaatan. Secara gambaran dohir kita cari ilmu, kita ibadah, kita nurutin perintah Allah dan Rasulullah. Tapi di balik itu semua ternyata ada keburukan yang diinginkan oleh setan untuk kita lakukan. Apa itu? Tidak mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ini yang bahaya gitu ya. Lah ketika demikian itu sudah terjadi, maka setan akan membisikkan kepada kita keutamaan ilmu dan juga keutamaan menjadi orang alim. Ini juga tengate. Sedang-kadang kita itu di pondok merasa kita berada di medan perjuangan paling mulia dibanding yang lain. Sedang-kadang kita sekarang merasa perjuangan kita paling luar biasa dibanding orang lain karena kita cari ilmu. Dan kita sekarang melakukan tahapan proses untuk menjadi orang alim. Dianggap itu semua, wah ini derajat yang agung, ini derajat yang mulia.
Ini ke setan yang nantinya akan memberikan bisikan demikian. Ini kita ingat ya. Setan itu yatlu alaika syaitanu fadlal ilmin nafi' wa darajatal ulama. Setiap hari membisikkan kepada sampean tentang keutamaan ilmu yang manfaat. Kayak ini, ilmu yang manfaat, janjinya Allah bagaimana, janji dari Rasulullah seperti apa, terus ada orang sendi ilmu manfaat. Dan juga berdasarkan asari sahabat, benar para sahabat, para tabi'in dan para ulama yang lain. Itu kalau kita sudah tersugesti, artinya terpengaruh oleh bujukan setan, merasa sangat-sangat semangat dalam nyari ilmu. Gini betul. Nyaman nyari ilmu. Ada janji Nabi, ternyata orang nyari ilmu itu luar biasa janjinya yang dijanjikan gitu. Akan tetapi di balik kesemangatan kita, setan telah menghilangkan tenaga dan upaya serta semangat kita untuk ngamalaki ilmu. Hanya semangat menuntut ilmu, tapi tak semangat dalam ajalanaki ilmu tersebut. Ada cobaan dan juga tipuan terbesar dari setan. Beliau, orang-orang yang demikian itu perlu harus berpikir terlebih dahulu dalam semangat berjuang. Kudu tekadnya. Dan di sini setan di situ pertama membacakan dan membisikkan di dalam hati kita tentang keutamaan ilmu yang diambil dari debun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga asar debun para sahabat dan tabi'in, sehingga kita diingatkan nanti dengan debun Rasulullah, nadratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Ketika kita belajar nanti, bisikkan sareng setan. Ini setan yang membisikkan. Bedah debu Gusti Kanjeng Nabi. Nabi ini gak ada budak rumah. Satu kali pandangan terhadap orang alim. Jadi satu kali memandang terhadap wajahnya orang alim itu lebih aku cintai, aku senangi debun Nabi dibandingkan ibadah sa'abidah 1 tahun, siangnya dibuat puasa, malamnya dibuat sholat malam. Ini memang ada Nabi debu semacam itu. Tapi hati-hati, setan juga bisa menggunakan debu Nabi untuk menyemangati sampean dalam nyari ilmu, tapi melupakan sampean dalam mengamalkan ilmu. Sehingga semangatnya hanya sampai sebatas menuntut ilmu, tak sampai mengamalkan ilmu. Ini yang pertama. Sampai ngeding debun Rasulullah ini tentunya semangat. Yakin, boleh yakin. Wong ini ajeling ke wajah orang alim saja. Ini lebih baik etempeng ibadah setahun abidah. Siang ngai ke bayi pasah, malam ngai ke bayi solat malam. Ini masih kalah dengan memandang wajah orang alim. Kemudian yang kedua, Nabi juga pernah ada annasu alimun wa muta'allimun wal baqi hamajun ay dzubabun saghir kal ba'udhi yaqau ala wujuhil hamir wal ghanam. Nabi ada menosah nikah bedetelok jenis orang cuma. Sepertama alim, orang sendi ilmu. Sekedua al-muta'allim, orang sebelajar ilmu, santri. Seketelok di situ karena hamajun, seekor nyamuk yang berukuran kecil. Mimik, oning mimik sampean.
Mimik itu ya semacam mengarut sorot itu lagi. Pokok nyamuk masih berukuran kecil. Yaqa'u ala wujuhil habir, yang jatuh di atas wajah himar dan juga domba atau kambing. Artinya orang yang ketiga ini perbedaannya jauh dengan dua orang yang di atas. Melihat debuna Nabi jenis orang kan beda telok, menta'alim orang yang belajar. Selain daripada itu diibaratkan lalat yang kecil. Artinya lalat kecil ini orang yang tidak memiliki kehormatan sama sekali, tidak punya kemuliaan sama sekali. Sehingga ketika kita dengar debu ini, kita akan semangat dalam belajar. Semangat belajar, semangat numpuk ilmu, tapi lupa nanti untuk mengamalkan ilmu. Awas, hati-hati. Ini juga bagian daripada tipuan setan. Semangat dalam nyari ilmu. Kemudian setan nanti juga akan membisikkan kepada hati kita menggunakan debuna Nabi, yaitu waqala fadlul alimi 'alal 'abidi sab'una darajah. Keutamaan orang alim dibandingkan orang ahli ibadah, cakang ibadah tapi tandi ilmu, gitu ya. Itu perbandingannya 70 derajat jauhnya. Bongku sepeda motor itu orang alim itu orang tak alim ahli ibadah cc-nya 100 cc. Orang nikah alim maka di situ 170 cc kecil 70 cc. Ini ke contoh, Yasrin tidak ke sana. Lah ini kajian derajat antara orang alim dan ahli ibadah petong bolo derajat keutamanya. Dan setiap jarak antara satu derajat ke derajat satunya ma bainas samai wal ardi, kajian jauh padana langit dan bumi. Men petong bolo derajat berarti petong bolo kalih ukuran langit ke bumi. Jauh derajat orang alim dan ahli ibadah. Saya tak alim, catatannya saya tak alim ya. Men orang nikah alim paski ahli ibadah ya tidak ada bandingannya sudah. Keduanya sama-sama dimiliki. Sehingga dengan bisikan setan menggunakan debuna Rasulullah akan membangkitkan semangat kita. Sampai di sini waqala man lam yahzan bi mautil alimi fa huwa munafiq. Orang debu Nabi niki orang setak gelem sosa sedih kelaban kematian orang alim. Beda ulama meninggal dunia, ada kiai meninggal dunia, ada habaib meninggal dunia. Kita tidak punya rasa sedih sedikit pun, tak andi sosa sekunik belekan, maka orang tersebut tergolong orang munafik. Orang munafik seolah-olah mencintai ulama, mencintai Rasulullah, tapi atina hakikat tak dicinta kepada Rasulullah. Kenapa? Pewaris para nabi, yaitu ulama meninggal dunia tidak ada kecemburuan, tidak ada kesedihan yang besar atau duka yang begitu mendalam. Fa innahu la musibata a'dhamu min mautil alim. Debu Nabi karena sobung musibah lebih besar, lebih rajah, lebih dahsyat etempeng kematian orang alim. Tada musibah sepaling rajah etempeng wafatah orang alim. Wa qala innal 'amalal qalila ma'al ilmi yanfa'uhu wa innal 'amalal katsira ma'al jahli la yanfa'. Kemudian setan juga akan membisikkan amal yang sedikit disertai ilmu, gitu ya. Amal yang sedikit tak pati banyak ngamal lagi, tapi berengaki kelaban ilmu itu yanfa.
ada manfaatnya. Akan tetapi jika dibalik wa annal amalal katsir, amalannya banyak, wiridan meloloh, abujung meloloh, ma'al jahli tapi taoning ilmu nafuja, taoning ilmu nafwiridan la yanfa, semua itu tidak ada gunanya. Dan coba kita bayangkan, setiap saat kita dibisikkan demikian, pasti semangat kan cari ilmu. Berapa besar kemuliaan orang-orang punya ilmu. Akan tetapi setan itu sengaja kan, wa yulhika an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, membuat sampean lalai dan lupa debunah nabi yang selanjutnya. Napa debun nabi berikutnya? Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang setiap areh atamba ilmu, pun areh atamba, pun areh atamba, walam yazdad hudan, tapi tidak semakin bertambah hidayahnya dari Allah. Artinya hidayah yang diibadin ail ibadah, tak tambah pengamalannya terhadap ilmu, hanya nambah cerdas pikiran meluluh, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Manusia itu tidak akan tambah antara dirinya terhadap Allah, melainkan semakin jauh dari Allah. Ini ancaman dari Nabi bagi anak santri sejakang nyari ilmu tapi tak mikir ngamalkan ilmu. Lah ini debun Nabi ini sareng setan itu dihilangkan dalam pikiran sampean. Hanya di situ jangan gelak menajeling keutamaan orang alim betul orang ahli ibadatan di ilmu. Kajian 20 berapa gelak lagi nak? 20 tu 70 derajat, 70 derajat sehingga kita semangat mau belajar. Tapi di situ dilalaikan oleh setan tentang sabda Nabi yang semacam ini. Kemudian Nabi juga adabu dan perlu diingat ini. Asyaddun nas adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Ini juga dihapus oleh setan dalam pikiran seorang santri. Zaman Nabi pernah adabu, seksaan sepaling pedih dialami manusia nanti di yaumil qiyamah. Ini sepaling pedih nih, yaitu alimun, orang alim, lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih, yang ilmunya tidak Allah manfaatkan, tidak dijadikan ilmu tersebut manfaat oleh Allah. Orang yang tidak manfaat ilmunya, ini keseksaannya nanti jauh lebih pedih dibandingkan yang lain. Bahkan dalam Nadhum Zubat itu, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'addabun min qabli ubadil wasan. Ya kan, orang alim yang tidak ngamalkan ilmunya, pinter men orang ya, tapi kelakuannya tak mencerminkan keilmuan sama sekali. Mu'addabun min qabli ubadil wasan, dia akan disiksa oleh Allah sebelum penyembah berhala disiksa. Artinya orang kafir disiksa sebelum daripada itu. Orang alim endi ilmu tapi tak gelem ngamalaki ilmu nak parah napa tak parah, sarah napa tak sarah. Orang di ilmu men pas tepat tak ngamalaki ilmu. Ini harus kita ingat betul. Ternyata ilmu itu ada resiko yang besar di dalamnya, menangkut itu lalai. Dan ini trik setan, semangat sampean belajar dan melalaikan sampean ngamalkan ilmu. Harus hati-hati. Matur sedaya paringin selamat itu, selamat dari godaan setan, dari tipuan muslihat setan. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.